Bentar. Paradigma New Public Assalamualaikum Administration. Ibu, mohon maaf saya potong. Saya hadir Bu, Nur Siti Maisaro. Oh, kok iya, terus kok nggak dibuka tadi? Iya tadi HP-nya error Bu. Oh, gitu. Langsung di chat aja Mbak kalau memang seperti itu ya. Karena Ya saya makasih Bu. panggil berulang kali, tidak ada, saya pikir kamu store nama saja kemudian kamu tinggalkan. Ya, takutnya Ya seperti makasih itu. Bu. Karena itu Mohon maaf Bu. ya bagian dari tanggung jawab Ibu ya. Paling tidak kalian hadir, kalian mendengarkan yang nanti mentransfer ilmu itu bukan Ibu kok. Ya. Bagaimana sikap kalian menghormati forum ini, itu nanti ada keberkahan dari Allah yang nanti Allah akan yang berhak sepenuhnya untuk bagaimana mencerdaskan pemahaman kalian ya. Kemudian ilmu yang kalian menjadi berkat dan bermanfaat itu semua atas kehendak Allah. Ibu hanya menjalankan peran sebagai dosen yang sebaik-baiknya sesuai dengan standar dan prosedur yang ada. Ya, kita lakukan saja sebagaimana peran kita masing-masing, fungsi kita masing-masing. Biarkan semuanya Allah yang nanti akan memberikan hikmat pada diri kita. Ya, tuh. Ibu ulangi lagi ya kalau gitu ya. Oke, bahwa paradigma New Public Administration ini adalah menjadi bagian dari paradigma Old Administration, akan tetapi mempunyai pandangan yang berbeda dari beberapa paradigma atau tokoh-tokoh paradigma, ya pandangan tokoh-tokoh paradigma dari seluruh tokoh paradigma yang ada di Old Administration. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah Rosenblum, C.L. Sharma, kemudian Bruckner, Davis, dan yang paling terkenal menjadi ikon Old Administration itu adalah pandangan dari Nicholas Henry. Dan kemudian dari beberapa pandangan paradigma itu mencoba ya untuk dilengkapi dengan paradigma New Public Administration. Jadi meskipun paradigma New Public Administration itu berada pada wilayah Old Administration, namun mempunyai pandangan yang sedikit berbeda dari beberapa tokoh yang ada di Old Administration. Ini adalah diawali dengan quote bahwa kemampuan manusia untuk berbuat adil membuat demokrasi menjadi mungkin. Tetapi kecenderungan manusia untuk berbuat tidak adil membuat demokrasi menjadi perlu. Ya, ini artinya apa? Bahwa kalau manusia untuk bisa berbuat adil, maka demokrasi ini menjadi kemungkinan besar itu adalah berpeluang ada dan hadir. Akan tetapi ketika ya kecenderungan manusia ini tidak berbuat adil, maka harus dilakukan sebuah sosialisasi atau perjuangan terkait dengan demokrasi. Ya. Apa yang Ibu bicarakan yang pertama tadi tolong dihapus ya, yang sebelum ada record ya, kayaknya ada kesalahan. Nah, coba yang Ibu sampaikan ini betul-betul dipahami bahwa ketika manusia itu mampu berbuat adil, maka di situ ada peluang adanya demokrasi akan hadir. Akan tetapi ketika manusia itu kecenderungannya ya tidak berbuat adil, maka demokrasi itu menjadi perlu dan harus diperjuangkan untuk menegakkan sebuah keadilan. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa quote ini mengawali dari diskusi kita terkait dengan New Public Administration? Karena dalam paradigma baru, paradigma New Public Administration ini adalah mencoba untuk memberikan pandangan terkait dengan keadilan atau equity dalam pelaksanaan administrasi publik. Ya, di sini dijelaskan bahwa paradigma administrasi publik baru ini merupakan sebuah gerakan filosofis, ya,
di mana proposisi moral menjadi prinsip utama, dan konsekuensinya adalah gerakan ini akan berlawanan dengan setiap model proses administrasi yang terutama yang berusaha mengutamakan aspek teknis. Kita tahu bahwa paradigma kebanyakan yang ada dan nyaris pandangan dalam paradigma old administration ini adalah yang diutamakan itu adalah aspek teknisnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai tujuan efektif, efisiensi, dan rasional. Seolah-olah pelaksanaan administrasi publik itu hanya sekedar prosedural saja dan bersifat hierarkis, yang mana di tataran bawahan itu melakukan tindakan yang diarahkan oleh struktur yang ada di atasnya. Ya, karena itu strukturalis sekali dan bersifat birokratis sekali, ya, dan bersifat teknis. Hanya untuk apa? Mencapai tujuan supaya pelaksanaan itu bersifat efektif, efisien, dan rasional. Hanya itu saja. Ya. Karena itu dari karakteristik pandangan-pandangan yang ada di old administration sebelum ada kehadiran new public administration ini, maka paradigma old administration itu lekat dengan fenomena dari birokrasi ala Max Weber. Ya. Birokrasi ala Max Weber ini di mana pelaksanaan birokrasi atau penyelenggaraan negara itu terpusat pada yang namanya pemerintah saja. Semuanya dilakukan oleh pemerintah dan bersifat strukturalis, ya, spesialis. Yang itu adalah secara pelaksanaan itu sangat teknis sekali. Prosedurnya bagaimana, nanti pelaksanaannya bagaimana. Semua mengarah tujuannya adalah untuk efektivitas dan efisiensi. Karena itu New Public Administrasi, ya, New Public Administrasi mencoba untuk memberikan sebuah pandangan. Tidak hanya seperti itu yang dilakukan oleh administrasi publik itu. Tidak hanya sekedar teknis-teknis saja, ada sentuhan-sentuhan yang bersifat humanis yang namanya equity, keadilan, demokrasi, desentralisasi, ya, kemudian partisipasi, ya, dari orang-orang yang di luar pemerintah. Nah, itu paradigma New Public Administration. Karena itu NPA, kita singkat NPA gitu ya. NPA ini mencoba sedikit ya memberikan ruang adanya sebuah demokrasi dalam pelaksanaan administrasi publik. Yang itu tidak ada pada paradigma old administration. Old administration itu bersifat top down, artinya semuanya serba pemerintah. Pemerintah menjadi single fighter, menjadi aktor tunggal dalam pelaksanaan negara, penyelenggaraan negara. Kalaupun ada interaksi, ada komunikasi, dan ada koordinasi itu antar pemerintah saja. Tidak ada memberikan ruang pada pihak lain, taruhlah masyarakat atau pihak swasta, untuk bergabung dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, karena itu New Public Administration ini, NPA ini mencoba untuk memberikan sebuah wacana, ya, gagasan baru, ya, meskipun dia NPA ini masih dalam koridor New Old Administration, tapi mencoba untuk ada sedikit gambaran, ya, ide baru terkait dengan pelaksanaan administrasi publik. Ya, tidak hanya sekedar teknis saja, katanya NPA seperti itu, bahwa di situ ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita usung dalam pelaksanaan administrasi publik. Nilai apa itu? Keadilan, ya, equity, nilai demokrasi, nilai partisipasi, nilai desentralisasi itu ada di situ. Supaya apa? Supaya pelaksanaan administrasi publik ini tidak didominasi hanya pemerintah saja yang bersifat teknis, kaku, hanya untuk mencapai tujuan saja, tapi bagaimana di proses itu ada keterlibatan pihak-pihak lain
yang turut dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya ide selanjutnya dari New Public Administration atau NPA ini berfokus pada strategi dan perkembangan terhadap kemunduran organisasi. Ya, ada sebuah Ibu, mohon maaf Bu, ya. Ibu belum melakukan share screen. Benar. Loh, iya dah. Iya, Bu Isna. Bentar ya. Sorry. Sudah? Iya, sudah. Ya. Sudah bisa lihat ya? Oke, Sudah, Ibu. terima kasih atas masukannya. Waduh. Kalau tidak diingatkan gitu, Ibu yang juga nggak tahu ya. Nah, ini adalah fokus ide yang diusung oleh New Public Administration atau NPA. Jadi adanya strategi dan perkembangan terhadap kemunduran organisasi. Karena ada kemunduran organisasi ya yang bersifat teknis, prosedural tadi, maka harus ada strategi ini. Pengembangannya seperti apa? Ini ide-ide ini akan disampaikan di New Public Administration. Nanti akan dijelaskan. Kemudian permasalahan nilai-nilai dan etika sebagai isu kritis yang harus mendapatkan perhatian. Ya, ini yang Ibu sampaikan tadi, misalnya nilainya humanis, desentralisasi, demokrasi, ya dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian administrasi publik baru percaya bahwa pemerintah yang demokratis akan bisa meningkatkan moral pegawai dan meningkatkan produktivitas kerja yang sehingga nanti dengan produktivitas kerja dari birokrat ini akan memberikan kepuasan kepada masyarakatnya sebagai pihak yang dilayani. Ya, betapa sangat berbedanya dengan pandangan dari old administration yang hanya sekedar teknis dan prosedural ya. Ini tidak hanya sekedar teknis dan prosedural di NPA ini. Bagaimana proses pelaksanaan itu dilaksanakan dengan mempertimbangkan pihak-pihak ya yang terlibat itu dengan nilai keadilan, dengan kesertaan adanya sebuah partisipasi dan demokrasi dari pihak-pihak di luar pemerintah. Ya. Kemudian selanjutnya administrasi publik baru berusaha untuk mengubah kebijakan-kebijakan dan struktur-struktur yang secara sistematis merintangi pelaksanaan atau perwujudan keadilan sosial dan berusaha meningkatkan sasaran-sasarannya yaitu manajemen yang lebih baik, efektif, efisien, ekonomis tapi juga berkeadilan ya. Coba efektif, efisien dan ekonomis tetapi berkeadilan. Ini artinya apa? Bahwa pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara di old administration walaupun mengusung nilai efektif, efisien, ekonomis, tapi ternyata tidak ada sentuhan keadilan. Nah, ini berarti bahwa penyelenggaraan itu terlaksana akan tetapi tidak tepat sasaran. Ya, tidak sesuai sasarannya, cuma terlaksana saja. Apakah hari ini masih terjadi seperti itu? Halo? Menurut pandangan kalian, pandangan Anda semuanya, apakah masih terjadi hal-hal yang seperti itu dalam era modern seperti ini? Coba. Kayaknya harus ditunjuk ini ya. Siapa ini? Saya yang ingat Prita ya.
Siapa ya ini ya? Saya nggak begitu paham karena ini nggak ada namanya nih kalau sudah seperti ini. Coba Prita. Halo Prita. Iya, Ibu. Gimana? Menurut saya masih sering terjadi untuk pengelolaan di masa sekarang, Ibu. Nah, apa kira-kira? Hisbi, coba. Hisbi. Hadirkah Hisbi di sini? Mana ini Hisbi ini? Kayaknya nggak hadir tadi ya. Saya lihat nggak hadir tadi. Hadir nggak Hisbi nih? Julia. Julia, halo Kalau Julia. menurut saya, ya, Bu. Ya. Kalau menurut saya, Bu, masih bisa terjadi di era sekarang ini, Bu. Contohnya apa, Nduk? Tidak transparan pemerintah dalam memberikan kebijakannya gitu, Bu. Kebijakan apa itu? Seperti yang sekarang ini kayak pandemi ini, Bu. Mm-mm. Dana bansos itu efektif, efisien, ekonomis tapi tidak adil. Jadi siapa yang dekat dengan mereka, orang-orang besar yaitu enggak. Jadi tidak yang menerima itu belum tentu orang yang tidak mampu. Gitu, Bu. Ya, ya, bagus sekali. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Julia. Terima kasih Julia, pandangan sangat menarik sekali ya. Tepat sekali. Betul seperti itu. Jadi memang sudah terlaksana. Ya. Dan sudah tersampaikan juga uang itu. Dan prosedurnya juga sudah dilakukan, prosedur bagaimana melaksanakan dari pemerintah daerah, kemudian ke kecamatan, ke desa, itu prosedurnya sudah. Akan tetapi ternyata nilai keadilannya belum terungkap di situ, belum tercover. Terbukti bahwa banyak orang yang seharusnya ya mendapatkan bantuan tersebut ternyata tidak mendapatkan. Nah, untuk menegakkan keadilan, ini berbutuh yang namanya sebuah demokrasi. Seperti apa demokrasi itu? Ya harus ditanyai. Ya, data itu harus dari masyarakat. Ya, dari masyarakat tentu saja lewat penguasa yang ada di wilayah tersebut. Ya, pemerintahan desanya harus mendata ulang. Kalau data ini berdasarkan 5 tahun yang lalu, bisa jadi sekarang sudah berubah, orangnya sudah punya segala macam ya. Karena nggak tetap itu, tergantung dari bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Harus didata ulang. Dan bisa jadi ketika sebelum pandemi ini banyak orang yang mendapatkan secara kesejahteraan itu sudah mapan, begitu pandemi dikena PHK, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas bagaimana di waktu normal, maka penghasilannya berkurang dan tabungannya semakin hari semakin menipis dan akhirnya mereka membutuhkan bantuan tersebut. Maka data harus juga berubah ini. Nah, untuk mencapai sasaran keadilan itu maka harus ada ruang demokrasi yang harus dibuka di situ. Ya, ada pendapat-pendapat. Salam. Ada apa? Menjaring pendapat-pendapat ya dari orang-orang sekitar di masyarakat tersebut. Nah, prosedurnya atau prosesnya harus apa? Mengakomodir nilai-nilai keadilan tersebut ya. Kemudian perubahan struktur birokrasi, perubahan struktur organisasi yang birokratis menuju bentuk desentralisasi, devolusi, terminasi, proyek-proyek, kontrak-kontrak, dan evaluasi pengembangan organisasi, pertanggungjawaban dan pelibatan klien.
Nah, perubahan struktur birokrasi organisasinya itu bersifat desentralisasi. Artinya apa? Harus menampung ide-ide dari bawah, bottom up. Ya, kepercayaan, pertanggungjawaban itu harus diberikan kepada orang-orang yang di wilayah di bawah. Ya, supaya apa? Supaya tahu kondisi sebetulnya, kondisi empiris yang ada di lapangan itu seperti apa. Ya. Jadi struktur organisasinya tidak tambun, tidak besar, tapi ramping, gitu ya. Itu jadi ada perubahan struktur organisasinya. Biasanya kalau organisasi tambun itu banyak penyakitnya. Kenapa banyak penyakitnya? Karena banyak apa ya? Divisi-divisi atau jabatan-jabatan ya, atau apa ya itu ya namanya? Iya, divisi-divisi, jabatan-jabatan yang banyak sekali sehingga kita tidak tahu bahwa di tingkat hierarki jabatan itu ada yang beleot sedikit, ada yang istilahnya itu nelingkung sedikit, itu sudah menjadi buyar itu struktur organisasinya dan tidak terkontrol. Kalau struktur organisasi itu tambun, maka harus restrukturisasi ya, dan kemudian jabatan-jabatan yang memang bisa di merger ya, dijadikan satu, itu harusnya dijadikan satu supaya efektif dan efisien, dan bentuknya akan ramping. Tidak hanya wakil ketua, ketua 1, ketua 2, ketua 3, itu sudah dikepres saja wakil ketua, kita aja sudah cukup. Ya, sekretaris juga segitu ya, sekretaris itu aja sama wakil sekalian, jangan sekretaris 1, 2, 3 terlalu melebar nanti. Maka banyak pemborosan dan kerjanya tidak efektif. Kerjanya sekretaris berapa ini untuk apa sih? Nah, itu harus didevolusi ya. Devolusi dan terminasi, artinya harus ada jabatan-jabatan tertentu yang harus dihilangkan. Ya. Kemudian proyek-proyeknya harus juga jelas, kontrak kerjanya ya, kontrak-kontrak kerjanya juga harus dibikin sedemikian rupa menjadi kontrak kerja yang disepakati bersama ya, dan harus diketahui bersama. Tidak boleh diumpet-umpetin, kira-kira seperti itu ya. Dan harus ada evaluasi. Pengembangan organisasi ini dalam rangka pengembangan fungsinya, bukan pengembangan secara divisinya atau jabatannya, tapi pengembangan secara fungsinya. Pertanggungjawaban dan pelibatan klien. Artinya apa? Artinya yaitu ada keran demokrasi, adanya orang di eksternal itu harus dilibatkan sebagai mitra kerjanya. Ya. Kemudian administrasi negara baru berusaha mencapai nilai-nilai responsiveness. Ya, perlu adanya kepekaan, daya tanggap antara pemberi pelayanan dengan pengguna pelayanan. Coba, ya, sudah ada ruang terbuka ini, di mana di old administration yang murni, ya, yang murni old administration nggak ada yang namanya pelibatan pelanggan, pelibatan warga negara, citizenship gitu ya. Jadi pelibatan pelanggan pada proses pelayanannya tidak ada. Yang masyarakat ya, sebagai orang yang dilayani itu seolah-olah kita itu dijuju, ditulang. Ya, kita tidak berdaya sama sekali. Yang melakukan semuanya itu adalah para pemberi pelayanannya. Ya. Akan tetapi di NPA mencoba untuk mengangkat nilai responsiveness, bahwa keterlibatan orang yang dilayani ini menjadi penting dan perlu dalam proses pelaksanaan pelayanan administrasi publik. Ya. Supaya apa? Supaya mereka bisa berinteraksi satu sama lain, ya,
kemudian peka terhadap apa yang diingini oleh masyarakat itu apa. Sehingga kalau pelayanan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka masyarakat ini merasa puas. Masyarakat ini merasa kehadirannya itu betul-betul pelayanan ini memberikan manfaat pada kehidupannya. Ya, gitu ya. Sebaliknya juga begitu. Kalau tadi kita soroti di para pelaksana pelayanan, penyelenggara pelayanan atau pemberi pelayanan, bagaimana di kliennya? Apa yang harus dilakukan oleh kliennya? Klien harus juga peka terhadap perilaku aparat. Dengan apa? Memberikan pengawasan terhadap aparat, ya, dari yang paling bawah, tingkatan yang paling bawah. Adalah ujung tombak pelayanan, yakni orang yang melayani. Ya, yang bersinggungan langsung dengan para klien, bersinggungan langsung dengan masyarakat. Ini harus diawasi, karena itu kalian juga berhak untuk mengawasi ketika kalian mengurus KTP, ketika kalian mengurus izin mendirikan usaha, ketika kalian mengurus apalagi pembayaran pajak, ketika kalau kalian mengurus SIM, itu bagaimana para pelayan-pelayan yang melayani kita itu? Sikapnya bagaimana? Ya, bagaimana dengan keramahannya? Ramah enggak dia? Jangan-jangan kalau sudah jam 12 siang, perutnya sudah mulai kosong gitu ya, senyumnya sudah berkurang dan cenderung jutek. Nah ini enggak boleh nih. Jam berapapun kalau memang dia waktunya stage on gitu ya, apapun itu ya, variabel-variabel pengganggu itu harus dikesampingkan dulu untuk bisa bersifat all out gitu ya, all out dalam melayani masyarakat. Seharusnya seperti itu idealnya. Nah, pada kenyataan ketika kalian tidak menemukan seperti itu, ya itu namanya gap permasalahan yang harus kalian nanti teliti sebagai permasalahan penelitian. Gitu ya. Ngomong-ngomong, kalian sudah dapat metode penelitian sosial? Sudah, Bu, semester ini. Oh, semester ini ya. Nanti kalian juga akan diajari bagaimana menemukan sebuah permasalahan penelitian. Adanya gap permasalahan itu seperti apa. Yang disebut sebagai masalah itu apa sih? Gap antara kondisi ideal dan kenyataan. Ya ini kondisi idealnya adalah responsiveness. Seharusnya antara pihak yang melayani dan pihak yang dilayani itu ada interaksi yang bersifat harmonis, ya, satu sama lain saling mendukung, saling mensupport untuk kebaikan atau peningkatan kualitas proses pelayanan publik. Ya, di pihak pemberi pelayanan harus bersifat adil, tidak pandang bulu, ya, mau bulu anjing, mau bulu domba, bulu macan, ya semuanya harus disamakan. Artinya apa? Siapapun orang yang sedang mengurus pelayanan, baik itu anaknya pejabat, anaknya konglomerat, anaknya petani biasa, harus diperlakukan sama. Kalau nomor antriannya adalah nomor antrian ke-20, ya harus dilakukan, itu nggak boleh minta didahulukan menjadi nomor 1. Nah, itu namanya tidak ada keadilan. Ya, harus bersifat sama. Kemudian bagaimana cara melayaninya? Harus ramah, harus sopan, harus ada prosedur yang jelas gitu ya. Itu adalah standar kualitas pelayanan publik. Nah, kalau pada kenyataannya kalian menemui di lapangan tidak seperti itu, ya ini yang namanya permasalahan yang harus kalian angkat dalam permasalahan penelitian. Ya, itu nanti akan dijelaskan oleh dosen metode penelitian sosial. Bagaimana menemukan sebuah permasalahan penelitian. Jadi tidak sembarangan mengangkat permasalahan penelitian itu. Kalau kondisinya fine-fine saja, ya kenapa harus diteliti? Dalam bahasa-bahasa orang-orang surveyor gitu ya, namanya pemerkosaan penelitian itu kalau
tidak ada penelitian kemudian diada-adakan gitu ya. Oke, kita kembali ke bagaimana nilai-nilai yang diusung dalam administrasi negara baru atau NPA. Worker dan citizen participation decision making. Bahwa NPA mencoba untuk ya mengusung nilai-nilai adanya partisipasi masyarakat warga negara dalam membuat keputusan, mendesak hak pegawai dan warga negara yang ikut ambil bagian dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Terutama apa? Terutama yang berkaitan dengan kepentingan mereka sendiri, kepentingan publik. Ya. Sangat berbeda sekali ketika kita bicara tentang di ide yang disampaikan di old administration. Ya. Semuanya dilakukan oleh negara ini atas nama pemerintah. Ya, tidak ada keterlibatan masyarakat atau pegawai dalam pengambilan keputusan itu. Tidak ada sama sekali. Nah, kemudian ada social equity. Ada keadilan sosial. Bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara, pemerintahan itu mengedepankan etika profesional administrasi publik ya, yang lebih bernuansa keadilan sosial. Ya, dan keterkaitan manajemen terhadap asas ini bahwa halo suara saya bisa didengar ya? Iya, Ibu. Oke. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Ibu. Di layar saya tadi kayaknya connecting internet Anda lagi trouble. Saya pikir trouble kalian nggak bisa mendengar suara saya. Oke, keterkaitan manajemen terhadap asas bahwa kekuasaan yang berada di tangan mayoritas tidak boleh dipakai untuk mengurangi atau melanggar hak-hak kelompok minoritas dalam memberikan nilai yang sama. Artinya bahwa dalam nilai-nilai social equity ini bahwa orang-orang ya kondisi yang ada di mayoritas ya itu tidak boleh melanggar hak-hak kelompok minoritas. Ya. Meskipun dia mayoritas harus memberikan sebuah nilai keadilan kepada kelompok minoritas. Ya. Seperti apa itu? Ya seperti contohnya bahwa Indonesia ini mayoritasnya adalah kalau di Indonesia kan mayoritasnya yang paling bisa dilihat itu kelompok Jawa ya, suku Jawa gitu ya. Kelompok minoritasnya adalah kelompok minoritas bahwa ada teman-teman kita yang ada di bagian timur itu biasanya menjadi kelompok minoritas. Nah, kalau seandainya mereka berada dimanapun ya, itu harus tetap mempunyai keadilan, nilai keadilan yang sama, tidak boleh didiskriminasikan. Mereka adalah sama-sama warga negara Indonesia yang berhak ya untuk mendapatkan haknya masing-masing sebagai warga negara. Ya intinya harus adil. Harus memperlakukan yang sama. Semuanya adalah posisinya sama sederajat. Ya. Selanjutnya citizen choice. Ya, maksudnya apa? Ini adalah pilihan dari warga negara. Warga negara, masyarakat ini maksudnya ya, masyarakat diberikan alternatif untuk memilih ya, pilihan publik yang diberikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu harus memberikan option atau alternatif pelayanan publik yang terbaik itu yang seperti apa. Ya. Jangan karena pemerintah hanya tidak ada pesaingnya gitu ya, sehingga pemerintah membuat seenaknya saja dalam hal melayani, sehingga masyarakat tidak ada pilihan lain, maka keterpaksaan yang ada. Ini sempat Ibu alami dulu ketika zaman kuliah itu ya,
Ibu dari Sidoarjo ke UNER itu harus naik angkutan umum gitu ya. Kalau sudah hari Senin itu berjubel sekali angkutan umum itu berdesak-desakan. Sudah berdesak-desakan, kita itu masuknya jam 7 pagi itu harus sudah masuk kelas, terutama kalau sudah waktunya mata kuliah metode penelitian sosial. Wah, sudah dosennya nggak killer, tapi muatan substansi dari materi perkuliahan itu yang menjadi kita itu kedar dan menjadikan killer gitu ya mata kuliah tersebut, karena kita harus praktis membuat proposal yang betul-betul sesuai dengan pakem penelitian karya ilmiah. Ya itu harus menetapkan sebuah permasalahan penelitian itu seperti apa dan kejadian itu di mana. Karena itu kalau hari Senin itu Ibu hektik sekali, berangkat dari Sidoarjo, kemudian naik transportasi gitu ya, sarana transportasi yang amat sangat terbatas, yang waktu itu ada angkot, beberapa angkot saja, dan itu penuh sekali Surabaya itu. Sudah gitu, ketika ada kurang satu orang saja, ya kurang satu orang, si keneknya yang diangkut ini mencari penumpang, dan penumpangnya itu masih di gang itu kira-kira setengah kilo, masih berjalan itu ditunggu, coba ditunggu oleh kenek busnya, kenek angkotnya ini. Yang namanya kita itu sudah pikiran kita di kelas, nah Pak cepat, tapi gimana lagi? Tidak ada pilihan lain. Ya artinya keterpaksaan publik, artinya tidak ada pilihan-pilihan pelayanan yang lain. Tidak seperti hari ini ya, pelayanan publik dalam dunia transportasi itu ya sudah punya sepeda motor sendiri ya, kebijakan pemerintah untuk bisa memberikan kredit lunak pada masyarakatnya untuk bisa mendapatkan sepeda motor gitu ya, dan kemudian ada kebijakan-kebijakan untuk ojol ya, ojol itu ojek online, itu sangat praktis sekali. Kalau dulu nggak ada, ya namanya bukan public choice itu, tapi keterpaksaan choice. Akhirnya sampai di kampus harus berlari-lari gitu ya, ya setiap hari seperti itu. Ya terpaksa karena nggak ada yang lain, nggak ada pilihan. Beda sekali sekarang ya, dengan dunia kalian yang generasi Z ini. Semuanya serba mudah untuk kalian akses, karena itu kalian harus lebih baik ya, 10 kali lipat daripada ibu. Bukan 10 kali lipat, 100 kali lipat ya barangkali ya. Harus lebih baik daripada ibu, karena kalian semuanya sudah ada fasilitas. Belajar saja sekarang sudah di tangan kalian. Artinya perpustakaan itu sudah ada di tangan kalian yang namanya gadget ini. Kalian tidak tahu apa, klik di Google, sudah dapat. Kalau dulu hanya ada di perpustakaan, dan perpustakaan itu langka sekali. Perpustakaan daerah sangat minim, yang ada adalah di kampus. Dan membeli buku pun, ya uang jajannya juga nggak banyak gitu loh. Jadi untuk membeli buku itu harus nabung dulu, baru bisa membeli buku. Ya. Kemudian selanjutnya administrative responsibility for program effectiveness. Jadi menetapkan sasaran organisasi yang tidak dicapai, yaitu dan standar yang akan dipakai untuk pengukuran kinerja organisasi itu ditetapkan, standarnya itu ditetapkan oleh masyarakat. Ya. Jadi keterlibatan masyarakat itu menentukan bagaimana pengukuran kinerja organisasi. Karena apa? Karena masyarakat yang menerima program. Jadi kemauan masyarakat itu seperti apa? Supaya apa? Supaya tepat sasaran. Kalau tepat sasaran, belum juga cukup untuk menjadikan ini sebuah keadilan, gitu ya. Karena itu harus diukur kinerjanya. Kinerja organisasi tersebut harus diukur. Oh, kalau kinerjanya seperti ini, bahwa yang namanya produktif itu produktif yang seperti apa? Ya. Jadi produktif itu masuk nanti tepat sasaran dan
Dan ini pelaksanaannya itu sudah berhasil, tapi juga tepat sasaran. Orang-orang yang mendapatkan program itu betul-betul orang-orang yang memang sudah dalam rencana, yang itu juga atas informasi dari masyarakat. Ya. Jadi pertanggungjawaban secara administratif terkait dengan efektivitas program. Ya, itu harus ada kinerja organisasi yang betul-betul diukur. Ini adalah ide-ide yang diusung oleh New Public Administration. Sampai di sini, ya, adakah yang didiskusikan, yang ditanyakan, dikonfirmasi ulang? Silahkan. Silakan. Halo? Seharusnya perkuliahan itu dosennya tidak harus bicara terus. Ya. Mahasiswanya yang harus aktif bicara. Dosennya nanti memfasilitasi. Oh, fenomena seperti itu bisa dilihat dengan teori seperti ini. Oke, sekarang Ibu yang tanya. Kalau kalian tidak tanya, Ibu yang tanya. Kalau tadi dikatakan di sini terkait dengan responsiveness, social equity. Oke, citizen choice saja. Sampai hari ini, apakah dalam pelayanan publik belum terjadi citizen choice? Atau sudah terjadi? Silakan. Kalau yang belum itu di ranah pelayanan apa? Yang sudah di ranah pelayanan apa? Coba, silakan. Bu, saya izin menjawab. Ya, silakan. Siapa ini? Prita, Ibu. Prita. Oke, selain Prita nggak ada? Nah, nggak ada kan selain Prita? Iya, Bu, Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza, sebentar Prita ya. Skip dulu ya. Siapa? Prita ya. Silakan Siti Nurhaliza. Iya, lama nggak terdengar suara Siti Nurhaliza ini. Mana saja ini? Ya, silakan Siti Nurhaliza. Itu Bu, yang citizen choice itu sudah berlaku di pembuatan SIM, Bu. Pembuatan apa? Karena pembuatan SIM. Oke. Gimana itu? Ya, karena setahu saya pemerintah sudah memudahkan masyarakat dalam membuat SIM, bisa melalui online, Bu. Oh, gitu. Jadi ada pilihan-pilihan yang diberikan oleh pemerintah untuk sebuah kemudahan mengakses untuk lebih cepatnya sebuah pelayanan publik, gitu ya? Ya, betul, Bu. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke polsek setempat karena SIM-nya bisa dikirim melalui kayak kurir gitu loh, Bu. Oh, gitu ya. Tapi pakai aplikasi ya itu ya? Iya, Bu. Jadi, Iya, Bu, pakai aplikasi. oke, terima kasih. Sekarang selanjutnya Ibu Ya, terima tanya. kasih. Itu kalau generasi Z, untuk ya. Sudah familiar dengan namanya aplikasi, taltul itu sudah familiar. Bagaimana kalau generasi X seusia Ibu dan ke atasnya itu kan kalau harus aplikasi itu kan juga sulit ya mereka ya. Sementara mereka butuh yang namanya SIM karena mobilitasnya masih tinggi. Memang harus dipersyaratkan, harus kalau punya kendaraan itu harus punya SIM.
Ya, dan mereka masih membutuhkan, wong mobilitasnya masih tinggi gitu ya, kemanapun dia juga pakai sepeda motor. Terus gimana itu? Citizen choice-nya bagaimana itu? Izin menjawab, Ibu. Silakan. Siapa ini? Widat. Siapa? Widat, Ibu. Wika. Oke, silakan Wika. Kalau di pembuatan SIM itu kan ada 2 pilihan, melalui online sama offline. Jika masih belum familiar dengan aplikasi kan bisa melalui offline, Ibu. Oh, bagus. Oke. Jadi ada pilihan yang offline dan online gitu ya. Oke, sip. Oke. Maaf Ibu, saya mau menimpali. Iya, silahkan. Siapa ini? Riha Amalia, Bu. Ya, oke, silahkan Riha. Terkadang kalau ada pilihan online sama offline itu kayak di pusat pelayanannya itu malah menggampangkan, Bu. Misalnya kalau udah ada online, Bu ya, itu kan masih banyak orang tua yang belum paham sistem online itu gimana. Terus mereka datang ke sana itu tidak dilayani, Bu. Dan dikatakan sama yang melayani itu sekarang sistemnya online, tapi yang datang itu tidak diajari, Bu. Cuma dibilangi sekarang sistemnya online dan mengurus offline itu malah dipersulit seperti itu, Bu. Tapi tidak diajari gitu. Nah, ini gap permasalahan. Ya, itu bisa kalian angkat dalam permasalahan penelitian. Kalau ada tugas dari dosen penelitian sosial, metode penelitian sosial, bisa kalian angkat itu bahwa di situ ada, tapi pada kenyataannya di lapangan tidak seperti itu, ya, tidak sebagaimana kondisi ideal yang tanggap, kemudian yang cekatan, yang ramah, ya, malah kejadiannya adalah membiarkan orang-orang tersebut, artinya kan orang-orang ini adalah posisinya marginal ya. Sudah dia tidak secara kemampuan tidak bisa, tapi mereka dibiarkan padahal mereka adalah warga negara yang seharusnya dia bangga karena mentaati aturan. Dia peduli bahwa saya tidak punya SIM saya habis, maka saya harus memperpanjang SIM tersebut. Atau saya baru punya sepeda motor dan seharusnya saya harus mendapatkan SIM. Untuk supaya apa? Karena ini peraturan pemerintah, mentaati pemerintah. Nah, itu bisa diangkat dalam sebuah penelitian itu. Ada ternyata di lapangan tidak sedemikian sebagaimana idealnya yang disampaikan di teori terkait dengan kualitas pelayanannya. Gitu Riha ya. Bagus sekali Riha. Nah, ini yang namanya mengungkap sebuah permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Dan seharusnya ya orang-orang yang seperti ini ya nulis saja, pakai nulis ya, dia gaptek diberikan di komentari. Ini sekarang sudah online, zamannya sudah ngeredek loh mereka itu. Apalagi yang bapak-bapak yang sudah tua gitu ya, sudah ngeredek itu. Pakai sandal jepit lagi ke kantornya, masuk kantornya saja sudah grogi, yang biasanya dia hanya berkutat di ladang sawahnya, ya. Kemudian mereka harus masuk gedung menghadapi orang-orang yang berseragam, pakai sepatu najis, itu sudah grogi. Nah, ini para pemberi pelayanan harusnya peka tadi, ada kepekaan tadi itu, responsiveness-nya itu mana terkait dengan nilai responsiveness-nya. Gitu ya. Nah, akhirnya ketemu kan ya dari nilai responsiveness tadi, mana tadi? Nah, responsiveness ini muncul ketika ada permasalahan di citizen choice. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Oke. Administrative responsibility for program effectiveness. Coba.
Coba nilai tentang pertanggungjawaban secara administrasi pada efektivitas program. Coba silakan. Seperti apa contohnya di lapangan? Silakan. Nah, ini saya kalau diam seperti ini, saya butuh Prita. Coba Prita, silakan. Gimana pendapatmu? Jangan tinggi-tinggi, mikirnya jangan tinggi-tinggi. Coba kalian sekarang posisinya di kegiatan pemerintahan desa saja. Coba. Di pemerintahan desa saja. Masih belum terpikir? Belum terbayangkan? Ibu, izin menjawab. Ya, siapa ini? Prita, Ibu. Prita. Ya, silakan Prita. Iya, Ibu. Untuk di bagian administrative responsibility for program effectiveness ini berkaitan dengan pembuatan SIM tadi. Jadi untuk terlaksananya sebuah program itu harus ada tanggung jawab dari pihak yang berkaitan, apalagi sudah dibuatkan aplikasi secara online. Jadi tanggung jawabnya itu dalam bentuk mendemokan aplikasi tersebut dan memberikan arahan gitu Ibu, cara memakai aplikasinya, cara pembuatan SIM online bagaimana. Jadi sehingga untuk yang masyarakat yang di usia di atas 30-an atau 40 tahun itu bisa menggunakan aplikasi tersebut secara online, Ibu. Disosialisasikan gitu ya? Iya, Ibu. Kalau generasi Z yang 50 tahun ke atas itu meskipun disosialisasi kadang 1 jam kemudian lupa loh, Dok. Gimana? Iya, Ibu, itu berarti harus ada pertanggungjawaban juga untuk untuk pelayan yang di bagian offline, Ibu. Jadi mereka harus mungkin lebih ramah lagi dan ditanggapi begitu, Ibu. Harus cepat tanggap. Oke. Bukan hanya untuk yang pembuatan secara online saja. Ini sebetulnya bahwa administrative responsibility for program effectiveness ini adalah tujuan organisasi itu apa sih, sasarannya. Ya. Kemudian dalam mencapai sasaran itu bagaimana kinerja organisasi itu seperti apa. Jadi bagaimana cara kerja organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran tersebut. Jadi ditetapkan sasaran dulu, kemudian apa yang dilakukan organisasi dalam mencapai pekerjaan atau sasaran tujuan organisasi tersebut. Nah, kinerja ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh organisasi itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau tadi Prita mencontohkan bahwa SIM-nya seperti itu ya,
mengurus SIM pada orang-orang yang memang disosialisasi. Ya, disosialisasikan sudah. Akan tetapi, apakah orang-orang ini tahu bahwa apa yang dibutuhkan masyarakat itu? Dia kan butuh bahwa mendapatkan SIM. Gitu ya. Kalau seandainya di situ ada offline dan ada online, maka seharusnya mereka yang tidak bisa secara online diarahkan ke offline, akan tetapi harus ada dampingan, didampingi. Disosialisasi oke, disosialisasi, tapi sejam kemudian terlalu lupa iki mencet nang endi, mari kru sore ini diarahkan kemana, lupa sudah. Ya, kalaupun memang harus prosedurnya harus disosialisasi, oke sudah, tapi tetap harus ada pendampingan bahwa butuh saya itu adalah untuk bisa mencetak SIM. Dan bagaimana cara mencetak SIM itu? Kalau memang ada offline, ya offline saja saya. Tapi caranya seperti apa? Offline saja itu loh juga butuh pendamping, apalagi online. Ya. Maka kayak kalau kita ke ATM gitu ya, kemudian untuk mengoperasionalkan ATM kita tidak bisa, kan biasanya ada satpamnya ya yang memang ditugasi untuk mengarahkan ya, memberikan tuntunan bagaimana untuk menggunakan ATM ketika ada keeroran, ada apa, kartu kita masuk atau ternyata kita salah kirim, itu biasanya ini apa, kok ini tidak bisa bekerja ATM-nya, maka akan diarahkan, atau ganti PIN gitu ya, akan diarahkan. Jadi siaga. Harus ada siaga. Nah, itu yang sepertinya hari ini dalam pelayanan-pelayanan publik secara umum itu belum dilakukan, kecuali memang BUMD ya, BUMD atau BUMN. Kalau BUMN kayak Bank Rakyat Indonesia, BNI, itu siaga sudah seperti itu, mandiri. Tapi di pelayanan publik yang secara umum, administrasi kependudukan, izin itu biasanya itu masih kurang mendapatkan perhatian. Gitu berita ya. Jadi istilahnya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang lebih simpel lagi barangkali dengan administrative responsibility for program effectiveness ini adalah ketika pemerintahan desa menetapkan sebuah program pembangunan desa. Itu kan menetapkannya itu sangat panjang ya, tingkatannya atau prosedurnya. Ada sebelum terbentuk RPJMDes, ada yang namanya Musdus, ya musyawarah dusun, musyawarah desa, RPJMDes gitu ya, sampai ditetapkan namanya RPJMDes-nya itu. Nah, itu adalah pelibatan masyarakat di setiap tahapan, mulai dari Musdus. Dengan apa? Dengan mengakomodir ide-ide yang mau ditetapkan, kira-kira nanti pembangunan apa sih yang harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari tingkat RT, RW, yang namanya Musdus itu ya, sampai tingkat desa. Itu pelibatan masyarakat full itu. Entah apa, supaya nanti kalau terjadi pelaksanaan pembangunan, masyarakat itu bisa memonitor. Dan nanti pertanggungjawabannya juga, pertanggungjawaban aparat desa juga kepada masyarakat, tentu saja melalui BPD. Gitu ya. Badan Perencanaan Desa. Gitu ya. Oke. Itulah gambaran dari ide-ide yang disampaikan pada paradigma New Public Administration yang menjadi bagian pembaharu dari paradigma Old Administration. Ya, Old Administration dari Rosenblum, Nicholas Henry, C.L. Sharma, Davis, dan teman-temannya itu masih kaku dan masih
dilaksanakan, semua penyelenggaraan pemerintah dirasakan dari pemerintah ke pemerintah. Nah, pada paradigma New Public Administration ini sudah ya membuka ruang bagi pihak-pihak lain, masyarakat dan pihak-pihak swasta untuk bisa masuk dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebatas itu saja. Batas itu saja. Ya. Karena itu ya, karena sebatas ini ya, keran demokrasi itu istilahnya masih ngelicir, belum dibuka selebar-lebarnya. Ya. Saya mencoba untuk bagaimana mengkritisi dari kritik dari paradigma old administration. Sudah bisa dilihat di layar? Sudah, Bu. Nah, inilah kritik yang ditujukan pada paradigma old administration secara keseluruhan. Even itu adalah New Public Administration sudah masuk dalam ranah ini. Karena apa? Karena di New Public Administration itu masih sedikit sekali yang dibuka ruang demokrasinya. Hanya bersifat keadilan gitu aja. Tapi keadilan yang seperti apa yang belum dijelaskan secara penuh, secara aplikasinya seperti apa. Kritik OPA dikaitkan dengan karakteristik dari administrasi yang dianggap reaktif, prosedural, berbelit, lamban, tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Penggunaan sumber daya publik yang sia-sia akibat hanya terfokus pada proses dan prosedur dibandingkan pada hasil, sehingga dianggap sebagai pemborosan anggaran dan sebagai beban bagi para pembayar pajak. Coba kalian lihat di sini ada kontradiksi enggak kira-kira? Kalian bayangkan bahwa ide apa yang diusung di old administration, kemudian yang terjadi dalam pelaksanaannya adalah seperti ini. Kira-kira ada kontradiksi enggak? Silakan. Saya yakin Prita sudah tahu, sudah mau jawab. Tapi saya beralih ke yang lain. Coba saya ingin mendengar suaranya Adela. Halo Adela. Ya, silakan. Oke. Dwiar. Dwiar, coba, silakan. Dian. Indah. Putri. Tolong di grup WA-nya dikasih nama semuanya ya. Nomor-nomornya itu ada yang unknown. Ada lagi yang tidak dikasih nama. Nomor belakangnya 807 tidak dikasih nama. 218 nomor belakangnya juga tidak dikasih nama. Tolong segera dikasih nama ya, nanti saya cek lagi. Nomor belakang 576, 035 juga tidak dikasih nama. Banyak yang tidak dikasih nama ini. 041, 417, 613, 251. Ya, kemudian grup adminnya itu juga nggak ada yang dikasih nama ini. 279, 299.
Tolong nanti dikasih nama semuanya ya. Oke, saya kembalikan lagi. Coba Nurmalisna. Nurmalisna, silakan. Siti Nurhalisa, silakan. Prita, coba Prita. Iya, Ibu. Ya, silakan. Kalau yang saya lihat itu kan kritik OPA dapat dilihat dari kaitan keberadaan konsep birokrasi ideal ala Max Weber. Menurut saya itu belum maksimal karena teorinya tersebut itu bertujuan untuk para pegawai atau para birokrat saja, tidak untuk masyarakat juga, Ibu. Sudah. Iya, Ibu. Oke, dah. Ini ya. Untuk mengalihkan sebuah paradigma, terbentuknya paradigma, ingat yang kemarin bahwa ada kondisi normal. Ya. Kondisi normal science, ya, ada paradigma, kemudian paradigma itu dilaksanakan, ada normal science. Ya. Karena perubahan lingkungan, maka kondisi ini menjadi anomali. Ya, tidak biasanya. Yang Ibu contohkan kemarin, yang iklim itu ya, iklim itu seharusnya iklimnya panas, tiba-tiba hujan, itu namanya anomali cuaca sudah. Ini pun juga sedemikian rupa, ya, bahwa teori-teori terkait dengan efektivitas, efisiensi, rasional, dan kemudian dilaksanakan secara birokratis, prosedural, struktural, spesialisasi, gitu ya, itu sudah normal sudah. Akan tetapi ada perubahan lingkungan, ya, yang ternyata perubahan lingkungan itu membutuhkan solusi, dan yang namanya effectiveness, ya, birokrasi yang prosedural yang dijalankan pemerintah itu ternyata tidak bisa menjawab, dan ini krisis. Nggak mungkin terjadi seperti itu. Sementara di lingkungan letupan-letupan masyarakat ini sudah mulai ada bahwa nggak mungkin pemerintahan itu berhasil tanpa ada perlibatan masyarakat, gitu ya. Sehingga nanti ada berbentuk sebuah paradigma baru. Nah, akan tetapi ketika paradigma ini baru ini lahir, inilah yang dikritik pada old administration. Jadi sebelum ada paradigma baru lahir, ya, setelah old administration, ini kritik yang disampaikan oleh kelompok-kelompok saintis pada pelaksanaan old administration. Ternyata old administration itu pandangan yang diusung itu kan pencapaian sebuah tujuan melalui prosedur, ya, teknis, ya, kemudian apalagi itu, kemudian harus cepat tanggap gitu kan ya, harus sesuai dengan tujuan, harus juga tidak pemborosan gitu ya. Akan tapi dalam pelaksanaannya tidak seperti itu. Ternyata dalam prosedur itu berbelit. Pengurusannya itu tidak simple, tidak langsung, tapi harus melalui meja. Sehingga yang dinamakan efektif dan efisien itu tidak tercapai. Kira-kira seperti itu gambaran kritiknya itu. Lamban, tidak cepat. Karena apa? Karena melalui berbagai hierarki yang ada yang Ibu sampaikan tadi, organisasinya tambun sehingga harus melalui divisi 1, divisi 2 sampai nanti divisi pindah divisi. Sehingga lamban, nggak cepat selesainya.
ngurus KTP-nya harus sampai 3 bulan, sampai 4 bulan. Harus menanti tanda tangan Pak ini, kepala ini, dan kepalanya itu ternyata dinas luar kota terus. Ini yang dikritik yang disampaikan oleh para saintis administrasi publik pada paradigma old administration. Merasa resah para saintis administrasi publik terhadap adanya pelaksanaan paradigma old administration itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa. Oke. Prita, bagaimana Prita? Iya, bisa Ibu. Oke. Yang lain coba direspon ya. Kalau memang belum, yang mana yang belum nanti akan Ibu ulangi. Ya, biar kalian juga paham. Kemudian kritik OPA yang lain ya, dilihat dari keberadaan konsep birokrasi ideal ala Max Weber. Apa saja kritik yang disampaikan dari para saintis terhadap OPA ini? Yang pertama, dalam hubungan antara masyarakat dan negara, implementasi birokrasi ditandai dengan meningkatnya intensitas perundang-undangan dan peraturan yang kompleks. Jadi semakin banyak peraturan dan undang-undang kebijakan publik itu ya, semakin banyak, tapi tidak bisa diimplementasikan. Ya. Akeh gaweane, tapi tidak nyata. Gawe undang-undang ini dan undang-undang itu ya banyak yang terjadi itu tidak sinkron antara undang-undang atau kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lain. Ya, bisa saya contohkan ya terkait dengan Undang-Undang Tenaga Kerja Indonesia Migran itu ya. Sampai hari ini tuh kayaknya juga dilematis itu, dan yang terjadi memang di Jawa Timur. Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2019 itu ya lahir didahului dengan peraturan gubernur yang ada di Jawa Timur terkait dengan TKI, karena kebutuhan bahwa TKI di Jawa Timur itu sangat banyak dan tidak ada kebijakan publik yang harus diacu. Entah mengacu dari tingkat legitimasi undang-undang yang mana sehingga waktu itu peraturan gubernur itu jalan saja. Dibuat saja sedemikian rupa. Dan itu terjadi tahun 1999. Kira-kira seperti itu, 93 atau 99. Padahal Undang-Undang Ketenagakerjaan itu lahir tahun 2013. 2013 apa 2003. Ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Itu baru lahir. Lah kan berarti dahuluan pergubnya yang ada di Jawa Timur, sehingga pergub ini menyatakan bahwa untuk urusan TKI yang mau berangkat ke luar negeri diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Ya. Nah, kemudian ketika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini lahir, TKI migran ini diserahkan pada unit yang namanya organisasi independen yang mengurusi secara langsung terkait dengan TKI. Namanya apa sih? Bukan PPTKIS. Iya, PPTKIS. Gitu. Begitu undang-undang itu lahir dan disahkan, kemudian diimplementasikan, sehingga ada perwakilan PPTKIS dari pusat ke daerah. Sementara kebijakan gubernur ini sudah berlangsung. Urusan TKI diletakkan ke Dinas Tenaga Kerja. Berarti kan ada double lembaga yang mengurusi TKI.
Karena itu terjadi dualisme. Dualisme aktor yang mengurusi terkait dengan TKI. Nah, ini tarik-menarik kepentingan ini pada akhirnya. Yang ini adalah sama-sama organisasi publik. Nah, seharusnya ya, yang Pergub itu kan ketika undang-undang sudah lahir, ini Pergub ini sudah menjadi tidak nilai legitimasinya, nilai keabsahannya itu sudah tereduksi dengan adanya undang-undang yang baru yang lahir itu. Ini masalah politik ini. Sampai hari ini kayaknya masih tetap itu. Saya belum tahu perkembangannya ya. Nanti akan saya konfirmasi lagi. Ketika waktu itu Ibu meneliti tahun 2015, 2016 itu, 2014 itu masih tetap. Coba nanti Ibu konfirmasi lagi. Kemudian yang kedua, struktur birokrasi dalam hubungan dengan masyarakat seringkali dikritisi sebagai penyebab menjamurnya meja pelayanan sekaligus menjadi penyebab jauhnya birokrasi dari rakyat. Dan tentu saja ya, kalau struktur birokrasi dalam hubungannya masyarakat ini dikritis karena menjamurnya dari meja ke meja, itu bisa jadi nanti berpeluang adanya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme itu. Karena apa? Karena untuk mempercepat shortcut ya, shortcut jalannya bahwa urusan saya beres ini sudah di meja ini, tak kasih amplop saja sudah beres langsung, sudah selesai. Nah ini dikritisi yang seperti itu karena banyaknya meja-meja. Nah karena itu sekarang zamannya online ini adalah untuk meminimalisir terjadinya ini KKN ini. Karena online kan semuanya ya, nggak mungkin harus dibayar melalui online, masa pakai transfer bank. Ya, tempatnya juga di mana itu. Nah, ini adalah birokrasi ala Max Weber yang sangat tradisional sekali. Ya. Kritik lain yang juga diajukan pada paradigma OPA ini adalah bahwa administrasi publik sebagai sebuah sistem yang tertutup dengan pendekatan hierarkis yang top-down dan ukuran kinerja yang hanya berbasis pada efisiensi, bukan responsif dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat. Ya, jadi efisiensi ini dibatasi dengan kinerja itu berbasis efisiensi saja, tapi tidak berdasarkan respon masyarakat. Artinya bahwa kinerja administrasi publik yang baik itu tidak memberikan wacana adanya unsur kepuasan masyarakat. Ya, kinerja organisasi yang baik ini seharusnya ya bisa dilihat dari kepuasan masyarakatnya. Kalau masyarakat puas, berarti kinerjanya bagus. Nah, itu tidak dilakukan di OPA. Di OPA yang dilakukan adalah kalau ternyata ini tidak banyak mengeluarkan biaya, berarti kinerjanya bagus, itu saja. Tidak banyak mengeluarkan biaya, tapi masyarakatnya tidak puas. Nah, sama saja kan berarti belum berhasil. Masyarakat belum merasa diuntungkan. Masyarakat belum merasa dilayani dengan baik. Ya. Kemudian adanya beberapa kritik itulah yang menjadi kelemahan paradigma old administration, dan berusaha karena itu para saintis administrasi publik berusaha untuk ya menyusun sebuah paradigma baru yang next kita akan diskusikan bersama dalam paradigma New Public Administration. Itu ya. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan lagi? Kalian pelajari terkait paradigma New Public Administration. Ada yang didiskusikan lagi atau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Silakan. Melihat pelaksanaan kebijakan publik yang belum seberapa maksimal, sehingga timbul keinginan masyarakat itu untuk terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan publik tersebut. Nah,
mengingat peran masyarakat itu adalah sebagai konsumen, apakah diperbolehkan Ibu masyarakat itu ikut dalam penyelenggaraan kebijakan publik tersebut? Dan bagaimana seharusnya tindakan pemerintah atau tindakan penyelenggara kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Ibu? Terima kasih. Gimana sebentar? Kebijakan publik Kan melihat pelaksanaan kebijakan publik yang belum seberapa maksimal, sehingga timbul keinginan masyarakat itu untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan. Halo Halimah, tolong di-on-kan kameranya. Sebentar, Ibu. Nah, bisa interaksi seperti ini. Oke, silakan. Tadi pertanyaan saya, melihat kebijakan publik yang belum seberapa maksimal, sehingga timbul keinginan masyarakat untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Mengingat peran masyarakat itu adalah sebagai konsumen, apakah diperbolehkan masyarakat tersebut ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kebijakan, dan bagaimana seharusnya tindakan pemerintah atau penyelenggara kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Ibu? Terima kasih. Terima kasih Halimah. Halimah ini lagi di rumah ya? Iya, Ibu. Nggak ada kuliah offline? Untuk beberapa pertemuan saya masih ikut online karena masih ada di luar kota, Ibu. Di mana? Saya masih di Madura, Ibu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya sampai hari ini ya, penyelenggaraan kebijakan publik itu sudah banyak keterlibatannya dari masyarakat. Dari berbagai macam program yang dilaksanakan itu pemerintah kapasitasnya sangat terbatas. Dan semuanya ada keterlibatan masyarakat. Program-program yang dijalankan itu ya, program apapun itu, program pertanian, Gapoktan, program BUMDes, program apalagi bansos, program koperasi, itu semuanya sekarang ini melibatkan masyarakat. Ya, nggak ada yang tidak masyarakat yang tidak terlibat itu sekarang ya sudah nyaris tidak ada. Karena pemerintah merasa juga kapasitasnya terbatas untuk semuanya harus dihandle sendiri. Apalagi paradigma administrasi publik yang sekarang ini sudah berada pada human governance ya, yang betul-betul bahwa pelaksanaan pemerintah itu harus memanusiakan manusia, yang harus di situ keterlibatan masyarakat itu menjadi poin penting. Adanya birokrasi yang modern itu sudah menjadi ikon. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat, sangat tidak mungkin sebuah program pemerintah itu bisa diterima dari masyarakat. Karena perwakilan-perwakilan dari masyarakat itu nanti yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan publik. BUMDes saja sekarang siapa yang menjadi ketua BUMDes adalah masyarakat, bukan kepala desa. Yang menjadi pengurus BUMDes itu semuanya adalah masyarakat. Tidak ada, artinya aparatur desa tidak diperbolehkan untuk menjadi pengurus BUMDes, hanya sebagai mitra atau pendamping atau penasehat saja. Kemudian apalagi, program apalagi? Program bansos juga seperti itu. Ada masyarakat yang ditunjuk nanti sebagai pendamping dalam pelaksanaan bansos ini. Kemudian pelaksanaan program kesehatan, ada kader desa. Kader desa itu juga masyarakat. Ya, kalau seandainya dalam sebuah program yang Halimah resahkan ya, kalau seandainya ada sebuah program pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan ternyata menjadi sebuah program dan itu
masyarakat tidak dilibatkan, yang terjadi adalah komplain dari masyarakat. Pasti itu nanti ada komplain-komplain dari masyarakat. Apalagi sekarang ada lembaga yang namanya LSM, lembaga-lembaga organisasi-organisasi sosial yang sering kali memantau jalannya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Disorot nanti ada media massa, begitu ada kesalahan sedikit langsung disorot, di-upload itu di media sosial. Ya. Jadi ya, hari ini adalah pihak pemerintah itu membuka selebar-lebarnya bagi pihak-pihak yang memang punya komitmen dalam penyelenggaraan pemerintah. Terbuka sekarang, baik itu dari pihak media massa, pihak masyarakat, swasta, dari perguruan tinggi, ya, kemudian dari lembaga-lembaga sosial lainnya, ya, yang sekarang ini secara teoritis dikatakan sebagai pentahelik, ya, kolaborasi dalam pihak-pihak pentahelik. Pentahelik ini adalah mitra pemerintah yang dimulai dari double helix, ya, hanya 2 saja antara pemerintah dan mitra tersebut. Ini terjadi di New Public Management. Kemudian triple helix ini terjadi di paradigma governance. Penyelenggaraan pemerintah itu terdiri dari pemerintah sendiri, masyarakat, dan pihak swasta. Kemudian ada quadruple helix, ya, sebagai pengembangan dari konsep governance ini adalah quadruple helix. Ini ada bersifat kolaborasi dan sinergi. Memasukkan media massa di situ. Kemudian ada pentahelix, ya, 5 aktor dalam penyelenggaraan pemerintah itu yang namanya ditambah 1 lagi adalah akademisi, kalian semuanya. Nah, itu adalah konsep-konsep baru yang nanti akan Ibu jelaskan dalam teori administrasi publik ke depannya. Setelah paradigma demi paradigma ini kita diskusikan. Itu ya. Kita besok akan diskusi terkait dengan NPM, di mana pemerintah sudah membuka keran demokrasi, pelibatan sepenuhnya dari pihak masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai pihak swasta. Tapi siapa masyarakat sebagai pihak swasta ini, kita akan diskusikan minggu depan. Begitu Halimah? Bisa dipahami? Bisa Ibu, terima kasih. Oke, ada yang lagi yang perlu didiskusikan? Yang lain? Oke, rupanya Widat tidak ini ya, Widat ya. Tidak mendiskusikan tapi bermain TikTok aja ya. Tidak, Ibu. Siapa tadi yang main TikTok tadi? Oke, kalau memang tidak ada yang didiskusikan lagi, mata kuliah teori administrasi publik untuk pertemuan yang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan materi yang kita diskusikan bisa menjadi keterangan dan ilmu yang berkah dan bermanfaat, dan kelak insya Allah mengantarkan kalian menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Khairun nas anfa'un linnas. Sukses selalu, kita ketemu minggu depan, ya. Insya Allah dalam kondisi yang lebih baik, diberi kesehatan, kekuatan, dan panjang umur untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dalam bentuk mencari ilmu dan hablum minallah, serta kualitas ibadah kita kepada Allah, ya, dalam bentuk hablum minallah untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih juga.